persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, sinilah Pak Puji yang ujangi di Allah Ta'ala, nasabah Famasi Marajana Allah Ta'ala. Malam ini kita berkumpul mengingat sejarah kelahiran Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini insya Allah pada ilolongan ngiri Famasi Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah laut yang lima lebina Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Terlebih yang hadir, ada ayat dalam Al-Quran Makrai Allah Ta'ala, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Makrai Quraisyha, hari-hari Allah yang perlu diingatkan itu hari yang menonjol nikmat Allah Ta'ala. Si bawah hari-hari yang menonjol asam Allah Ta'ala, pacalan Allah Ta'ala, itu ayyamillah. Kata nikmat dalam Al-Quran itu tentu banyak perubahannya, termasuk na'imun, itu kata nikmat dalam Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran menggunakan kata ni'matun, itu yang dimaksud sebenarnya syariat agama. Jadi para ahli tafsir itu mengatakan, kalau mengatakan ni'matun berarti yang dimaksud di situ adalah syariat agama. Dan salah satu hari di antara ayyamillah, ini pendapatnya Quraisyha, adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu kelahiran Nabi Muhammad itu adalah salah satu di antara hari-hari yang perlu diingat. Waktu Nabi Ta'arash bergetar, sehingga sana Allah bergoncang. Kemudian malaikat bergembira. Quraisyha mengatakan, apakah ini bukan hari-hari Allah? Apalagi Nabi Muhammad itu membawa syariat Allah. Jadi kongka maka namanya itu yang protes peringatan Maulid, meluap pengajian Maulid, tidak mau peringatan. Padahal orangnya wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka berarti peringatan. Allah memang memerintahkan ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Kalau diprotes peringatannya, kalau yang diprotes bergembiranya, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dengan rahmatnya, wa bidzalika falyafrahu, dengan itu bergembira. Waktu bicara rahmat itu, rahmat terbesar adalah Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yaitu Nabi kita sebenarnya, kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ada itu menerjemahkan membawa rahmat, tidak.
sebagai rahmat, ada yang itu kita sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi makanya Allah Ta'ala dengan karunia dan rahmatnya bergembiralah. Nabi Muhammad rahmat terbesar, maka kelahirannya kita bergembira. Cuma caranya orang mengekspresikan kebahagiaannya itu bermacam-macam. Abu Lahab saja bergembira waktu lahirnya Nabi kita. Bagaimana caranya bergembira? Ondrobiona memerdekakan budaknya. Agar lalongan tungke sona sini iringan yang dipacalan Abu Lahab. Kenapa? Karena pernah bergembira dan memerdekakan budak di hari kelahiran Nabi. Kafir itu ya. Tapi karena pernah bergembira, akhirnya diberikan keringanan, dipakai cala, dikurangi calawi ketika hari Senin. Cuma, jadi kalau kita bicara peringatan tadi sudah ada dasarnya. Kalau kita bicara kegembiraan dengan membawa telur dan sebagainya, itu juga diperintahkan oleh Allah. Cuma kalau yang diprotes lagi covernya, pembungkusnya, maulid, metode kena pedok ina tak para boleh apa. Tapi pemakai ide dan kena pedok ina tak apaloni maka dah bid'ah sesat. Tidak ada bid'ah, megatona sesat. Saya melihat di Facebook, engkau romiku bagang. Maka ada maulid pada zaman Nabi dikali, maulid pada zaman sahabat kali, maulid pada zaman tabi'in tidak ada. Nah kali apa? Ya kumapakunya lo bati lo mapah aku agama ini. Coba-coba dari zakat menggunakan beras pada zaman Nabi tidak ada. Zakat pada zaman sahabat menggunakan beras tidak ada. Zakat pada zaman tabi'in tidak ada. Ini pedomi kenapa? Karena makanan pokok kita beras. Kalau dalilnya itu diperintahkan mengeluarkan zakat, kebetulan minta makanan pokoknya dengan kurma apa? Kan begitu. Disampai dalilena. Makanya itu Imam As-Suyuti mengatakan, kalau dalam maulid ini, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu mengatakan, yang dilakukan orang itu tidak ada yang bertentangan. Agar membaca Al-Quran, mendengarkan sirah-sirah Nabi, membaca salawat, makan bersama. Mana di situ yang bertentangan dengan dalil? Jadi yang bertentangan. Kemalapikan ke hadir. Insya Allah yang melakukan ini banyak keberkahan yang kita dapatkan. Banyak keberkahan. Insya Allah. Jadi tidak usah kita terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh yang tidak mau bermaulid. Tidak apa-apa kalau dia tidak mau. Ya ini selengi, tidak usah kita selalu berdebat, mencari perbedaan, mencari perselisihan. Cuma yang jadi masalah, kualitas itu dimakan bid'ah, sesat, itu yang jadi masalah. Kalau dia tidak mau silahkan, tapi tolong hargai yang maulid. Jadi itu masalah satu maupuniwan. Karena kita hanya ingin mencari bagaimana bisa bersatu. Kita bisa bersatu, bukan saling menyalahkan, bukan saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya. Apa boleh hiasannya lele 7? Tapi mungkin juga orang benar. Kita mengatakan tidak ada dalilnya, mungkin orang sudah membaca dalilnya, memahami dalilnya. Karena itu orang ini banyak yang tidak tekstual, ada kontekstual juga. Baca apa orang ini
rupanya baca itu ditata berbeda pendapat. Membaca saja ini, memahami satu ayat kadang-kadang berbeda pendapat tuh. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Bisa juga dibaca wa arjulakum. Itu gak sudah beda pendapat cara membacanya. Pada ayat apa kewe cara membacanya beda, cara mengartikan beda, pemahamannya juga beda. Idza kuntum ila shalah, kalau masam pada faghsilu wujuhakum, bisairi arfamu, cuci mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai siku, cuci. Wamsahu, basuh, biruusikum, kepalamu. Jangan baca wa arjulikum berarti macet dulu ya wajib hanya membasuh kaki. Tapi kalau baca wa arjulakum berarti macet konani arupae si bawah lima berarti harus dicuci. Beda mencuci, beda membasuh. Setiap ayat apa kita membedakan itu hanya sedikit barisnya, satu wa arjulakum, satu wa arjulikum, tapi beda pemahamannya. Kita hargai mereka karena punya dalil. Jadi sekali lagi saya kembali aja atau di Malaka rumah pengiluan, kita cari pertemuan, jangan selalu menyalahkan orang. Makanya saya pernah mendapatkan satu daerah, ini persoalan membacakan Al-Quran orang meninggal. Engkau dikasih pengajian hobi, engkau orang keluarga macam itu mana? Panasan itu kegunaan di Quran itu kita mati. Bayangkan ini, engkau di pengajian itu dan engkau macam nak cari mengaji itu, Pak itu rasa dalam itu bacaan Al-Quran kau mati. Engkau orang macam. Jadi nanti mereka tu waktu makan ustaz. Bagaimana pendapatnya ini? Mana aku mau pakai? Maka kajolo, ia rokok mati, maka itu keyakinan. Maka peka maka dalam tu baca Quran itu bacaan itu mati. Maka yang pun boleh ya aku tu mati ustaz. Maka dalam tu baca Quran apa? Dia biasa ni mengaji yang kita kau kata mati. Maka dekat bacaannya Quran apa ia rokok mati? Maka Quran tu baca Quran makanya bacakan Al-Quran. Yang dia maka dia dalam tu baca Quran itu mati. Alena apa mati aja lalu kau bacaan Al-Quran macam kami. Ya, itu yang saya sampaikan. Apa itu mapapiro? Dia adalah peluang. Ajak kau sila keyakinan. Tak mau dipaksakan kepada orang lain, kepada keluarga. Keyakinannya mereka sampai tahu nak baca Al-Quran. Apa ikut dia muat tepuk makan lalu baca Qurannya apa pasang mendi tulis wasiat. Ajak lalu mengajikan kak mati kak. Itu yang perlu. Ya. Ini itu masasa. Itu masasa. Jadi itu malam kita ke hadir. Ini maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan loki mereka ini rampe-rampe Nabi kita mudah-mudahan ada kecintaan kepada Nabi dengan mengenal Nabi kita dan bisa meneladani Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya waktu najahi Nabi kita engkau makun rai empat makun rai hadir itu najahi Nabi kita membantu persediaan Nabi kita. Yang pertama itu syafa ya Nabi bidan maka lagi dimaksud bidan syafa. Yang kedua ada namanya Ummu Aiman pembantu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Nampak bantunya induk Nabi kita. Pak Majuani tampuna Aminah kita budak Abu Lahab. Saya juga bantu bantu wajarnya yang mau pemajang juga bantu. Bantu Pak. Jadi ya Suwaibah.
Kemudian ada satu perempuan namanya Fatimah. Kita orang hadir waktu menjaga kita. Maka reso mak bantu ya. Waktu menjaga kita. Ternyata 4 wanita ini, para ahli sejarah itu menelusuri bagaimana kehidupan 4 wanita ini. Engkau kebarakah lalongan nasabah hadir langsung waktu menjadi kita. Ternyata setelah diteliti sejarah hidupnya semuanya luar biasa. Syafa itu melahirkan seorang putra yang bernama Abdurrahman bin Auf, sahabatnya Nabi kita yang dijamin masuk surga dan kaya raya. Ini Abdurrahman bin Auf itu di Lombok Peti, lah coba Peti. Apa di Loki mega negara sama desa. Siapa yang di Loki Mama Peti, dari nama Peti. Bahkan Abdurrahman bin Auf kepada Nabi kita, maka mulai nama tanah wali macam ulah waktu menurut itu. Itu keberkahan. Pak Yeto Indona bantu persalinan waktu najanya kita melahirkan anak yang saleh, lisa surga, di samping itu dikaruniai rezeki yang banyak. Abdurrahman bin Auf itu sahabat utama. Yaitu si Ummu Aiman menikah dengan Said bin Harisa. Said bin Harisa itu anak angkatnya Nabi kita sekaligus sebagai pembantunya anak angkatnya Nabi kita. Said bin Harisa melahirkan seorang putra namanya Usama bin Said. Usama bin Said ini diangkat oleh Nabi sebagai panglima Islam pada umur 17 tahun. Bayangkan, anak 17 tahun menjadi panglima Islam. Pada waktu itu telengkana pembuta Umar bin Khattab, telengkana pembuta Abu Bakar As-Siddiq, telengkana pembuta Khalid bin Walid. Ternyata Usama bin Said dipilih sebagai panglima perang. Itu prestasi yang luar biasa. Siapa yang melahirkan ini? Ummu Aiman, orang yang hadir waktu Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah, maka posisi Suwaibah ada orang Suwaibah. Ternyata Suwaibah. Bagaimana dengan Utsman? Bagaimana dengan Fatimah? Fatimah itu melahirkan seorang putra bernama Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As inilah ditunjuk oleh Nabi menjadi imam pada satu kaum. Nabi tajallu menjadi imam dalam satu kaum. Berarti bukan orang sembarangan yang tajallu mengimami satu kaum. Ternyata 4 wanita ini semuanya mendapatkan keberkahan hidup karena hadir di saat kelahiran Nabi. Makanya itu kita selalu berharap selalu hadir pada acara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan yang banyak. Mudah-mudahan kita dapatkan keberkahan yang banyak. Insya Allah kita akan dapatkan keberkahan. Melokan rampe-rampe beberapa dari sifat Nabi kita. Mudah-mudahan ini bisa kita bawa pulang dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Karena itu Nabi kita manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna secara fisik, akhlaknya juga sempurna. Makanya meneladani Nabi, insya Allah. Maka kul in kuntum tuhibbunallah wa dani Muhammad tawe in kuntum tuhibbunallah yang kolokona bumi pengalatala fattabi'uni akajwirina nasa nabita yuhibbukumullah insyaallah napudio ko pengalatala napudi ko pengalatala. Makanya kita perlu tahu sejarahnya Nabi. Perlu yang kalinya rampir-rampir kita Pak Beko bicara nah Loki pahami Loki manceri bisa cinta Nabi kalau dia kan yang kalinya sejarah Nabi kita. Dia kan yang kalinya rampir-rampir kita. Bagaimana caranya kita memadalani Nabi Muhammad tanpa mendengarkan riwayatnya, sejarahnya. Beda sahabat Yako sahabat Jok kasih bawa Nabi kita, Mandre si bawa Nabi kita, Mamusu si bawa Nabi kita, berjalan bersama Nabi. Amo ini pada punya cerita ini seto, maka yang mampu modelnya Nabi kita. Begini sifat-sifatnya Nabi. Kenapa?
sepanjang sejarahnya tentu sulit mengetahui bagaimana Nabi Muhammad SAW. Memalapikan ke hadir. Pertama yang ingin saya sampaikan, tadi itu Nabi waktu jadi langsung disusui oleh Suwaibah yang adalah pembantu Abu Lahab yang menyusui Nabi. Tapi itu disusui selama 7 hari, itu ngesot. Setelah 7 hari itu Nabi diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah. Di sini Nabi disusui, dipelihara 2 tahun, dikembalikan kepada orang tuanya, kemudian kembali lagi kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun lebih Nabi kepada Halimatus Sa'diyah. Itu yang menyusui Nabi. Waktu dilantik menjadi rasul Nabi ya, dilantik menjadi rasul. Ya Nabi tadi apa aja tuh dinajampangi 2 wanita ini. Ya, Suwaibah si bawa Halimah. Bahkan itu dalam sejarahnya ya Nabi menjamin ya Suwaibah sampai mati. Ini apa aja tuh dinalih balaca dan aga sampai mati, padahal itu ngeso dibawa ke susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya to si Halimatus Sa'diyah, kama biar orang Halimatus Sa'diyah, engkan akan naik musim paceklik di Madinah, di daerah itu. Ya, semua daerah akan naik kemampu di daerah jadi mungkin tika ini aja sih di daerah lupa tahu. Namun rebe tahu mari satu. Monan rebe di situlah biasa saya namun di mana pas kota dua ngeso di Andre karena susahnya waktu itu. Tiba-tiba ya Halimatus Sa'diyah juga berkunjung ke Nabi. Ada yang ini ke Nabi, yang ini diunta bukit lisa Andre. Saya diunta dapat kilometer, saya diunta pol lisa Andre. Nampak tampai Nabi 40 ekor kambing, 40 ekor kambing. Dan ini ya Indo pasusun naro. Padahal itu Halimah waktu napa susu Nabi kita pakai di toka. Dia setelah susu bang ini biar mami dipakai. Tapi ketika majedakan naik di degagawat inandre akan lagi unta setina lagi lengkap dengan makanan di situ. Unta saja sekarang 30-an 40 juta. Nampak tadi bembe 40, yang bembe tak 20 juta, 20 juta, ratusan juta lagi yewe. Nampak Indo pasusu ini biar ini dipakai di tempat. Itu Nabi mengingat jasa-jasanya orang. Kira-kira yang kepada Sukuri Magatosi pada Tomat Warta siaga kirulan dan tampu. Ya, siaga toki tahu napa susu na piara. Tapi mega tahu lo muda pakir teman-teman kira-kira. Tapang ke joka-joka aja mana bibit tadi. Yang kunci-kunci bibit taseran sebelum biasa banyak pakai dina. Apa masalah-salah apa na beda? Maaf, kita ini kuasa kekiri. Ya, yang di saudara ke. Coba kita pikir. Padahal dalam Al-Quran itu Quran apa ringan itu pengalaman wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah perintah kita mengalatala mampini cik kita matuasta gue to pajajata hamalathu ummuhu indona tampui wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu berat yang bertambah-tambah, lelah yang bertambah-tambah. Saya kasih begini, yaitu biasa yang kongkan yaka, ya biasa mengangkat, meringan-ringan kau buka yakai, tapi kau mabere yaka di TV, mana kasih kujo kata nabi nama tanah pada desa tanah itu, ngapa komentar di nama tanah, yang kau makunre yang kau mantampu sebenarnya. Metadina TV setiap hari bertambah. Makanya itu wahnan ala wahni
ini nafas susu 2 tahun, menyusui selama 2 tahun. Makanya ibu-ibu itu sebenarnya yang bagusnya itu 2 tahun menyusui putranya. Cuma memang aku ketemu waktu ini nanti sebulan tanpa napen susu sapi, ya susu sapi. Ya, itulah yang jadi masalah juga. Sehingga mereka tuh anak-anak error, sama anak tidak pun makidan kita. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang itu tapi juga sifatnya saya lihat. Namun ini resi bawah ya resi bawah mandre mati ada ya, tenang mati. Dan banyak sekarang sudah tidak ada kepeduliannya, sulit ada kepeduliannya. Mereka ini bawa tahu iya. Ini kewajibannya menyusui sampai 2 tahun. Tapi kalau dia udah menyusui secara asli mungkin nak belikan dia susu formula dan sebagainya. Tapi ini kita kembali yang bayangkan ini Nabi tak itu ngestomi susu nak biayai sampai mati orang itu. Dia nak aja tidak kiri agak. 4 tahun bersama Halimah Sa'diyah pakai ditolak Halimah. Tapi ketika dia datang ke rumahnya berani memberikan materi yang nilainya ratusan juta, maka itu melebihkan ke hati. Makanya ini saya ingatkan, itu selalu saya ingatkan. Kalau saya pernikahan saya ingatkan, ya ini makmur aja, lalu ini halal lah kita mampir itu tuan. Kau kamu rai gara-gara adina PDC lakena, macilake lakena, macetoki macilaka. Ya, inna sama. Masa ini halangi lah kita PDC harus ini perengar-perengar kita ya, ada yang menikah waktu aku. Ya, nampak mati itu waktu aku untuk piara rumah rokok dan sebagainya. Pada kemana hama cai pun ada yang itu waktu aku. Tanpa kau kata orang makan ubah pite kok, pegang mula biar niat atau waktu aku. Mana ubah pite makan pegang mula biar niat itu. Nah itu yang salah. Ini yang perlu kita sadari. Nanti kau pikir kau pakai model kita bicara kalau kita masih pengalaman. Bicara kalau kita masih pengalaman. Tangisannya seorang ibu, seda berbualin doa itu mengguncang aras. Doanya ibu menembus langit untuk melebihkan ke hati. Hanya hati-hati dengan doa-doa ibu kita, doa-doa orang tua kita. Itu saya biasa menceritakan ini. Syekh Khalid bin Muhammad Al-Jafari, pendiri tarekat Jafariyah di Kairo di Mesir itu, imamnya di masjid di Kairo, itu ulama besar sekaligus waliullah, terkenal dia sebagai waliullah, wali nomor ta'ala, namanya Syekh Khalid bin Muhammad Al-Jafari. Ya, ulama besar sekaligus waliullah. Bukti kewaliannya itu waktu namanya Makkah, langsung ke orang Ka'bah melodua, bunga mere Makkah ekuan, karena bodoh mere kata nama raja tungkat tahu sampai mati. Ini tuh pada buat tanah bodoh mere itu kata nama raja tungkat tahu sampai mati, dan itu terbukti. Kecuali tahun ke-10 dari doanya nenek Makkah, sisa pada nenek Makkah. Mati dari nenek tahun ke-10 waktu dia sudah di kampungnya di Yaman, dia sudah di Yaman Pak. Mati dari jadi nenek Makkah. Lengkap mereka di mana kata tamu kalah. Jadi lesu bisa kemalam Pak Indo. Waktu nanti semalam Pak Indo nama Indo orang beda dan tadi mau pada waktu pengalaman. Tu melo dua mereka kereta napolo lesu kemalam Pak Indo nih. Barang-barang itu dia bikin baku. Maka resesal Indo ibu dia paling tahan pada waktu. Udah tak melo waktu maka kereta napolo mereka terus sampai mati. 10 tahun nasi tolo tu di mereka doe. Ia tahu kita galah, dia bisa kenapa sebenarnya kita galah? Ternyata doa boleh tahan pada doaku. Padahal dia sedang hidup orang boleh melodua. Doa yang menahan doa saya. Makanya itu Tuhan ditata. Yang pada doa itu mataran dibanding pada doa nawali. Doanya itu mataran dibanding pada doa nawali. Buktinya sesale itu biolona kapan melodua, wali toba entah doa gara-gara doa seorang ibu. Padahal doa ini doa biasa-biasa nih, tanda bodoh dia semalam kok dari ini kerubahan. Itu doanya itu luar biasa. Makanya ini kita belajar dari Nabi itu berbakti kepada orang yang berjasa kepadanya. Bahkan selalu berbakti kepada orang tuanya secara kubur atau batuannya. Dicoba bila TV selalu mensiarahi kuburan orang tuanya. Pak mau tuh mati tuh mati tetap kita bisa berbuat baik, berbakti kepadanya. Peko bicarana
ibacaan orang yang percaya sampai baca Quran. Yelo wangi, ya, yelo wangi kemotorta ya sidakan nih. Kong kamake ya sidakan kemotorta. Maka dia Buya Yahya mengatakan, loka kaliko, ya kong kadimu ya leko, ya ropakan dia di sana kadimu. Ya leko gaji 1 bulan 4 juta. Tiba-tiba ke Indo makedana para lada kaje buye. Ya, sehari-hari mau mereka aku juga gajimu para lada kaje buye. Kira-kira saya mau Indo. Itu kata Buya Yahya. Yang kemarin kamu sebenarnya dia butuh kiriman dari kamu. Dia bilang joke mak bicara nak makan barang luka pakir koriko. Makanya seorang anak kok kan itu seharusnya mengarang. Siapa mau kembali ke batam nampar waktu tidak ada kuburnya. Dia butuhkan itu kiriman dari anak-anaknya. Waladin shalihin yad'ula, anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Ini satu hikmah yang saya sampaikan dari sifatnya kita. Beliau orang yang mampu berterima kasih, orang yang berbuat baik kepadanya. Dia tak lupa Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang ingin saya sampaikan sifat Nabi kita, sebenarnya itu dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa. Itu Nabi Musa dia meminta, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu dia minta kepada Allah ketika dia mau menghadapi Firaun. Maka dia Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam desanillahu ya lemeni pengatala alam nasyrah laka sadrak. Maka dia Nabi Musa lapangkan dada saya. Ya, tapi buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di panillahu pengatala itu paling alam nasrah laka sadra. Kemudian wan yassiruka yusra. Itu adalah kemudahan Nabi kita, tapi Allah yang memudahkan urusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wan yassiruka yusra. Jadi itu kelebihannya, keistimewaannya Nabi kita luar biasa memang. Karena Nabi Musa meminta dilapangkan dadanya, dimudahkan urusan yang pada minta ini lo yang ingin pengatau. Makanya itu Nabi kita lapang dada luar biasa. Coba lihat ketika dia hijrah ke Taif, itu nama mereka dapur ke Taif kirim peki batu mak darah haji. Datang malaikat mengatakan Muhammad, aku makan aku angkai bulu etai upaga payah sini naunangnya rempah ko silalona tapawaka bulu upaga payah. Maka Nabi aja ya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi ruangi kasih kuang kaumku wawaku ya fa innahum la ya'lamun. Yang kuang apa bukan rohani ini sekat ya kucing mata baalina anak apa ya kucing mata anak apa itu wayas Allah yang telah melapangkan dadanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu sifatnya kita. Itu sifatnya Nabi kita. Aku mapakuri tetap kamakareki mapakuri robatie mapakuri resa tetap kamakareki pakai ubati ko ka kamakareki hancur bawan aja negara sisa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Makanya ini yang perlu kita contoh. Yedi, na malasa dia kita. Na biasa bisa kan go ka kileta ya tu mo dia dia. Pepe cara barang pepe ko ngala atau me manya malimoto mana kali na apa mati kita berarti to malasa tinaye. Ko malasa ke mapa pepe cara ko kilat ko pi ko ngala tala. Pepe cara ko kilat ko pi ko ngala tala. Dalam kitab Tanwirul Qulub itu salasun lain stajabu lahu doa tahu puradeni tadi pada ruana di Allah Taala akilul haram tongken haram kalau kawat kalian dia tadi pada ruana Allah Taala maksarul ghibah tahu tu 50 dia menyebarkan aibnya orang dan sebagainya. Ini tadi pada ruana mate tahu marota ilana marota dia mato ilana 50 dia mato dia ruana. Itu yang susah, sehingga susah terus doanya. Man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun li akhihi muslim
tongke korana arona atina berdiati seriati cepo-cepo losolang tawe, itu orang seperti itu tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah kita luar biasa lapang dadanya, tidak ada kebencian, tidak ada iri, ya, tidak ada dendam dalam hatinya, tidak menyimpan dendam, bersih hatinya. Nah, ini yang harus kita pelajari, kita harus mengusahakan itu. Makanya Nabi mengatakan, ya kalau komatindro sebelum tidur itu napasan ya Aisyah, aja matindro, ya aku dia kurang matampung yang atas salah itu. Itu orang muatan, susah itu memaafkan kesalahan orang lain. Ya Nabi kita, dan memang itu dipesankan. Ya aku ini dari segala bokat kita dia namanya itu mau diarti, melo ada apa di jatuh mana pun, siapa yang ada apa? Itu Nabi kita pemaaf. Kenapa pemaaf? Karena memang gampang darahnya. Pemaaf. Betulnya yang cabang pun Nabi kita tidak sur ibatannya lona. Itu ibatannya lona bangku Nabi kita tidak sur. Pakai tidak sur Muhammad ya. Kau tahu bangku dia kalau pasal apa? Tapi pakai Nabi kita Allah, kau ngelakar. Itu yasen, makasih keyakinan apa aku pertanyaan di bangku nampak tanah mau makan ini kalau pas selama Allah. Nah, itu sudah menunjukkan luar biasa ya aku dia pakai bangku atau makan Allah ini mau jadi tapi pertanyaan di bangku ngecelongin akan ini kalau memang makan Allah masuk oleh kita memancingnya hati yang bersih disertai keyakinan yang penuh menggetarkan orang yang mendengarkan. Ning kalingan ada suruh makan Allah timre di mana madana bangkunge nale na bitar angkunge na patada to si kalau ada sur itu sih yang patah ini kalau pasalam maka ada sur dia kalau di pasalam atau di wadam bengka maka ada bitar di bangkung wajah apa kohen itu lampang darahnya tidak ada dendam tidak ada iri memang lampang darahnya dia mampu memaafkan kesalahan orang lain ini. Ya aku ini kita pernah dewasa. Desa kan boka kita kita memakan di pura dewa tanpa ko di akhirat. Orang pela desa ko di akhirat di nakapang dewa tanpa ko di akhirat ko makar ko kiha. Desa lawan dia takar. Kenapa? Karena kalau tidak selesai urusan dengan manusia pasti akar-akarani mati ke orang pengelapa. Tapi bayangkan dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir kami di nomatu siapa yang tahu sedangkan aku kita pilih oleh desa siapa yang tahu mana kita pilih nomatu ini satu masa ya apalagi itu dari masa ke masa di sana Nino sampai akhirnya matu kami Nino siapa yang tahu pada buah di padang masar berkumpul sijakka makan sesuai boleh kurewe dalam keadaan tidak berpakaian ya kok Nino sijakka pada tanah suwe nampak kewega baru kita mau diadili nampak dulu makan akar kewega dia makan akar maka resana pasal mati maka resana makanya kami mengatakan berikan kamu baru ajar dia mungkin disapa balik ajar mungkin dimewah dari si salah ya gara-gara ciri miloki si salah kalau persoalannya itu selesaikan dengan baik saling memaafkan desa kagak nilainya yelino yang berbanding di akhirat ya tidak ada nilainya dunia kalau dibandingkan akhirat. Sesto betul nak akhirat, sisa pun satu nak kolino. Coba kali. Sesto akhirat, sisa pun nak kolino. Jadi aku ini umur nomor minta antara 60-70 tahun mak bicara rendeng detik ni. Nampak ya detik itu dalam ni. Ini semakin menemukan rapi sampai sulangnya akhirat. Hanya ini. Harusnya ini yang kita sadari lebih banyak berpikir untuk akhirat. Ya, itu Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang orang lapang dada karena memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi kita malaku. Labora Nabi kita itu sampai dalam kisahnya itu disebutkan seperti angin yang berhembus. Labora Nabi kita
Kadang-kadang minta napurai masam paya mapari-pari masuk ternyata kan minta donasi dan kagak pernah bagian dia datang nape dan dina. Akhirnya dia sudah salat mapari-pari kembali bagian kembali lagi ke masjid. Itulah pernah minta. Engkau tahu mana hadiah 900 dirham. Ya, kurang bagian mana tapi sampai jatuh. Kue di biasa kok kayak di bagi muat tapi megani ya lebe nanya jalan. Yang boleh ada sampai capu dah pakai. Kurang dah pakai sampai capu. Engkau sih tahu kelapa kali ada kata waktu makanya kita interbawan dong. Iya pemajan. Sampai Umar itu waktu menegur. Maka terlalu membebankan diri bila Rasulullah. Nabi tak kurang-kurang senang mendengarkan ucapan itu karena Nabi itu begitu pemurahnya. Kalau bukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam malabo. Nampak Nabi tak malabo napo jilat atau malabo. Napo di mana saja itu malabo. Pada dia itu pasti napo itu malabo. Tapi Nabi tak itu malabo napo jilat dan sangat menghormati orang pemurah. Ada perempuan namanya Safana binti Harb al-Aqta'i. Yang Safana tanya Salman. Ya, salah satu pimpinan satu suku musyrikin, orang musyrik. Engkan musuh si bawa Salman musuh si bawa Salman yang Safana. Waktu nama musuh si bawa Salman kalanya suku na Safana. Ikan Safana beberapa perempuan, beberapa laki-laki yang lain. Ya, musuh si bawa kita. Waktu ini jika Safana itahani, lo mengorok tidak minta. Lo mengorok tidak minta. Ada apa? Ya Muhammad, saya itu anak dari satu kaum yang tidak menghambakan orang. Betul ada orang desa di Papua TV yang katana nomor dikakan itu lapor atau apa? Saya adalah anak dari seseorang yang kata Maluku Waliyandri. Saya adalah anak dari seseorang kalau ada orang tidak berpakaian, bapakku memberi pakaian. Kita cerita mana kalau bukan tahu. Tapi mati kita maka deh, niga puan aku, niga di puan aku, maka deh Safana. Har al-Aqta'i, terus nambung. Har al-Aqta'i, maka Nabi tak bisa lagi malabo dan begitulah kami. Kami semua orang-orang yang pemurah. Makanya Nabi kita karena saya menghormati asifah akasian nasibah nambungna, lepaskan wanita ini. Karena kita lepaskan wanita ini. Maka dia roh Safana, lo waka lepok Muhammad, tapi kalau pakai mana kok kasih nama aku dari si bawah. Maka Nabi kita bersama nih. Maka dia roh waka lepok, tapi ya urane lepok merdeen Allah dia berikan jaminan keamanan. Maka Nabi kita saya jamin keamanannya. Apalagi mau tadi lo mau gimana nih dijamin dia kagak. Satu kabilah satu kaum itu masuk Islam semua dengan akhlaknya Nabi. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini ternyata Nabi kita sangat menyukai orang-orang yang pemurah. Gara-gara Allah bukan tuan Nabi kita Allah pesan ini karena menghormati sifat pemurahnya. Nabi dilatih Nabi kita Allah bukan. Jadi itu Nabi kita liwat labona liwat itu Nabi kita atau malam. Jadi kalau kita puji Nabi kita malah apa? Na caca kira kita to katiye. Caca to katiye. Na dia ka puji ko makati. Namo to kati na caca to katiye. Mongka to kati tata-tata ini. Ada kita yang kana makasih ka ko makati ka na makara aja. Caca dia ko makati tahu padahal dia makati itu. Ya, itu. Tidak ada yang suka. Al-baqilu baqilu minan nas wa baqilu minal jannah wa baqilu minallahi wa qaribu minannar. Yaitu tokat dia mabere oleh kepada Allah, mabere oleh